Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Will. Udah lama gue nggak upload dan hari ini alhamdulillah I've got a new gear. Kayak gue udah ada mikrofon sama lampu neon sekarang biar agak lebih dope. Yang sebenarnya itu adalah lampu anti nyamuk. Jadi gini, hmm, sebelumnya gue mau cerita ya. Kayak dalam beberapa hari waktu dekat ini banyak orang meninggal dekat rumah gue. Di tiap subuh, siang atau mungkin sore itu pasti ada aja kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Ya, gue berasumsi itu COVID mungkin. Ini asumsi ya, bukan fakta ya. Karena memang dekat rumah gue ini banyak yang nggak pakai masker dan segala hal. Dan sedihnya banyak orang yang masih belum percaya COVID itu ada gitu. Kalau gue dulu percaya bahwa COVID itu ada. Cuman bedanya adalah karena gue ngeliat orang-orang banyak yang sembuh dan alhamdulillah aman gitu. Teman-teman gue dan kakak gue yang kedua. Jadi gue berpikir bahwa COVID itu insya Allah aman dan bisa disembuhkan gitu loh. Dan gak terlalu dangerous banget. Yang kenyataannya tuh beda banget sama yang gue sekeluarga alamin. Jadi gimana? Jadi lucu gini. Gue gak tahu gue kapan kena COVID. Itu gue gak tahu. Maksudnya ketularan di mana ya. Karena pada tanggal 29 Mei hari Sabtu itu gue sama keluarga gue makan di restoran bareng-bareng. Terus Minggu tanggal 30 Mei itu kita ke mall bareng-bareng di GI untuk beli barang untuk ponakan gue. Gitu yang umurnya setahun. Dan Seninnya tanggal 31 Mei itu gue gak enak badan. Greges gitu badan gue. Sampai akhirnya gue coba untuk izin pulang kantor cepet. Dan karena gue gak enak badan, itu yang gue rasain adalah pinggang gue sakit banget. Kayak nyeri-nyeri gimana gitu. Dan pas hari Selasanya kan libur 1 Juni ya. Itu gue panggil tukang urut. Tukang urutnya juga luar biasa. Begini. Dan gue diurutin dan ya sembuh sedikit kali ya gitu. Gue asalnya gue diurut 3 kali ya. Pertama sama yang begini, kedua sama yang ya yang benar-benar tukang urut itu yang cowok gitu. Nah, dan itu gue tetap gak sembuh, sakit pinggang gue gitu. Dan hari Jumatnya itu karena Rabu gue masih ngantor, gue tetap datang kantor. Kamisnya gue izin karena Jumat gue masih belum sembuh. Gue ke dokter berobat tuh kan. Gue bilang ke dokter, saya ini nggak hilang penciuman sama masih bisa ngerasain dan nafsu makan gitu kan. Karena gue pengennya bukan COVID, ini sakit pinggang doang gitu loh. Ini nggak kenapa-napa gitu. Terus gue bilang, perlu nggak dok kira-kira tes antigen? Terus beliau cek paru-paru gue sama tenggorokan, dia bilang, oh nggak perlu nih, nggak ada gejala COVID kok gitu. Oh ya udah dong. Gue santai. Gitu, walaupun sebenarnya masih enak badan ya. Dan gue sempet demam dari 38 sampai 40 derajat kalau nggak salah. Nah, Sabtunya itu tanggal 5 Juni, ponakan gue ulang tahun. Kita kumpul sekeluarga. Nah, Minggu masih gak enak badan. Senin ya, tuh gue masih gak enak badan. Udah gak demam sih, cuman kayak gerges aja ya. Masih sakit pinggang juga kan. Terus gue mikir, duh gimana nih ya. Terus tiba-tiba ada yang WhatsApp gue. Ternyata Selasa itu kan gue setelah urut adalah gue pergi kumpul sama teman gue organisasi untuk meeting bahas organisasi kan. Dan ternyata teman gue ada yang positif. Wah, gue kaget tuh. Dan saking kagetnya, gue sampai karena gue tahu kayak gitu, gue pergi ke klinik, gue coba antigen kan, jam 6 pagi tuh. Gue coba antigen, wah ternyata pas keluar si perawatnya, aduh mas ini positif, mas coba cepat lapor ya gitu. Wah, gue bukan panik atau gimana karena gue positif, karena gue kenapa-napa ya, karena gue lebih panik. Wah, kemarin kakak gue, nyokap gue, ponakan gue gimana ya gitu kan. Ya udah dong, waduh, semoga ini false positif atau gimana kan, coba gue isoman dulu deh gitu, dan 3 hari lagi gue bakal antigen lagi gitu. Tapi gue nggak bilang, salahnya gue nggak bilang ke kakak gue gitu, dan gue cuma bilang ke nyokap doang ya kalau gue positif gitu. Dan gue minta tolong dikirimin baju karena gue mau tidur di rumah satu lagi kan yang kosong dan nggak ada orang yang sebenarnya mau dikontrakin gitu. Ya udah gue di situ isoman kan sendirian, mana depan gue sana tim kosong kan, ada gang kosong gitu dan nggak ada kasur gue buat tidur. Jadi gue tidur di sofa karena nggak ada spray, semua udah beres, pokoknya kasurnya juga udah nggak bisa buat tidur gitu, banyak debu semua. Dan hari itu gue baru ngerasain anosmia, dan gue mikirnya nih, jangan-jangan gue anosmia ini karena banyak debu, karena gue lagi debu nih gitu kan. Itu gue masih
kurang baik sih, nggak beli contoh ya gitu. Akhirnya supaya gue cepet sembuh, gue pesan Lawless Burger dong biar lebih enak gitu kan. Wah, katanya harus makan enak nih kalau positif nih. Gue pesan Lawless, gue bukan ngerasain pahit ya, tapi yang gue rasain adalah asin banget. Wah, aneh nih, asin banget. Karena nyokap gue juga kemarin lagi pas sop positif juga asin banget. Kakak ipar gue juga asin banget kalau makan. Aneh ya gitu. Terus karena gue nggak betah isoman, gue paksain untuk hari Rabunya tanggal 9 Juni itu gue antigen lagi. Dan ternyata hasilnya negatif. Padahal gue lagi naik motor tuh lewat kumpulan-kumpulan domba-domba dan sapi-sapi yang mau dikurban tuh sama sekali nggak kecium bau-bau harumnya. Dan gue mikir, aduh, parah nih nggak kecium nih, apa masih COVID ya gitu. Tapi karena antigen negatif, ya udah gue percaya aja negatif gitu kan. Apa ini pasca COVID gitu kan, nah, gue gak ngerti tuh. Nah, pas gue pulang, ternyata ponakan gue yang umur setahun itu sempet demam 38 derajat. KH gue sakit, nyokap gue juga sakit ya badan itu. Gerges lah pokoknya. Dan kakak ipar gue masih belum sakit waktu itu tuh. Dan karena berkepanjangan, Sabtu 12 Juni itu, KH gue coba untuk antigen dan juga kakak ipar gue PCR. Kenapa kakak gue antigen? Karena kantornya fasilitasnya itu antigen. Dan akhirnya hari Minggu pun 13 Juni ya nyokap gue juga masih gak enak badan, ke dokter, ke klinik. Gimana dok? Oh mungkin kolesterol bu, pusing-pusing gitu kan. Kata nyokap gue, penasaran dok, coba deh antigen deh. Antigen ternyata positif. Akhirnya sekeluarga semua positif, kecuali ART waktu itu kan. Karena itu ya kita lapor ke RT dong, bla bla bla. Ternyata bisa PCR gratis di puskesmas pada Senin 14 Juni. PCR itu gua sekeluarga, kecuali kakak ipar gua, karena kakak ipar gua ada PCR. Dan ternyata gue juga masih positif. CT gue tuh 25 ternyata. Nah, udah dong. Aduh, pusing nih kan, semuanya positif kan. Wah, udah nyokap gue juga gak mau makan kan, makin parah gitu, batuk-batuk gitu, mual gitu. Terus ya udah, akhirnya pas dicek saturasi nyokap gue itu awal 87, 90 gitu kan. Seperti bawa ke puskesmas lagi, dikasih oksigen gitu. Ternyata besoknya tanggal 16 Juni ya Rabu itu nyokap gue turun saturasinya. Sekitar 82 sampai 80 gitu. Teman gue aja gara-gara ngecek saturasi ternyata omnya ada 50. Pas dipanggil ambulan udah lewat gitu kan. Wah, panik dong. Ya udah kita bawa ke IGD di rumah sakit swasta kan biar cepet tanganin ya kan. Gitu langsung aja kita bawa ke IGD tuh. Nah, nyokap gue itu wah, tangannya udah dingin kan, gue udah sedih banget tuh. Masuk IGD 2 hari, tanggal 17 sampai 18 gitu kan. Dan wah gue kayak gitu udah di mobil gue nangis kayak aduh gara-gara gue nih manggu kayak gini gitu kan, gue takutnya kenapa-napa kan gitu. Terus gue juga takut kalau sampai 100 juta kan biaya rumah sakit. Ternyata 18 Juni keluar, alhamdulillah ada rezeki, tetap ada uangnya. Itu rumah sakit bayar mahal banget, sekitar 20 juta atau 25 juta gitu. Nah, nyokap gue minta pulang bukan karena ada boleh pulang, tapi karena nggak betah di rumah sakit daripada makin parahan. Terus ya udah nih gimana nih biar bisa di rumah gitu. Kita keluarga ngomongan, ya udah sewa oksigen. Nah, nyokap gue butuh banget oksigen kan. Sewa oksigen itu 2 tabung, karena saking sehari habis ya kita sampai nyewa 4 tabung gitu. Nah, akhirnya nyokap gue di rumah tuh hari Jumat tuh 18 Juni itu benar-benar diperhatiin banget. Kayak gue khawatir aja, jadi tiap detik tuh dicek saturasinya kan, ini gimana nih gitu kan. Sambil pasang oksigen tuh, dan itu paling tinggi tuh sampai 5 itu yang buat kanula hidung itu udah paling maksimal kan buat yang kayak gitu. Itu tuh 95, 96 gitu, kayak tipis-tipis gitu kan, karena normalnya itu saturasi tuh 95 gitu kan. Nah, jadi kayak gue nggak tidur tuh berusaha untuk gak cepet-cepet tuh, kayak tidurnya agak malaman, karena kadang-kadang jam 1 itu tuh nyokap gue tuh sering batuk-batuk, muntah gitu kan, sampai keluar dahak. Kalau gue dahaknya itu cuma merah-merah kecil darah gitu. Nyokap gue tuh parah banget, sampai kayak gumpalan gitu kan. Nah, yang paling parah adalah nyokap gue ada flek di paru-parunya. Itu kalau kakak ipar gue sih gak terlalu parah, nyokap gue tuh 40-50% ada flek di paru-parunya. Itu juga buat khawatir dong, aduh gimana cara ngilangin fleknya kan gitu. Ya udah tuh, akhirnya semua disiapin deh di rumah deh. Nebus obat pun di rumah sakit sampai 2 juta waktu itu. Mahal banget pokoknya. Bisnis ya gue gak tahu ya, maksudnya namanya juga orang usaha ya, pasti ada butuh uang modal dan operasional segalanya lah.
gitu. Kalau emang bilangnya bisnis ya coba aja lu produce dia pakai obat biar gratisin gitu, jangan cuma ngomong doang gitu kan. Gue kesel jadinya. Nah, dan waktu itu gue juga nebus obat 1 orang 7.000. Kakak gue itu dari 1,4 ya, mahal banget pokoknya. Ya untung alhamdulillah masih ada rezeki ya gitu kan. Jadi ya tiap pagi tuh minum vitamin C, vitamin D kan. Terus nyokap gue minum habatus sauda, minum kosalhin, jemur gitu. Dan ternyata yang paling dampak saatnya ada kosalhin tuh berasa banget siapa kayu India itu kan, yang heboh gitu. Nah, dan alhamdulillah sering berjalannya waktu, ya alhamdulillah banget nyokap gue tuh sembuh. Maksudnya mendingan lah gitu, walaupun PCR kemarin masih positif ya, dan gue udah negatif alhamdulillah. Udah nggak parah, udah bisa nggak pakai oksigen gitu kan. Dari tadinya 87, 90 saturasinya, sekarang udah 95, 96, udah lumayan lah gitu. Dan apa ya? Ternyata kan sesuai dengan At-Taghabun ayat 11 ya, ma asaba musibatin illa biiznillah. Tidaklah sesuatu yang menimpa kita itu kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan ngasih petunjuk baginya. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang mungkin COVID terlihat buruk, yang ternyata apa yang gue paling seneng dari kemarin ini adalah nyokap gue yang tadinya smoker, hard smoker banget, dia mau berhenti ngerokok gitu, dan bilang udah gak mau rokok lagi, sakit ternyata gitu kan, COVID ini gara-gara ngerokok gitu. Dan hikmahnya adalah gue juga ngerasain kalau ternyata bukan karena patah tulang atau mungkin patah tulang sakit ya, patah kaki atau patah apalah gitu, ternyata cuma gara-gara kehilangan indera penciumannya tuh hidup udah hilang warnanya gitu, kayak aduh sepi ya hidup ya gitu. Dan ternyata apa namanya yang namanya COVID itu tuh bisa berbahaya banget tuh, padahal bukannya hilang penciuman awalnya, tapi pegel-pegel doang gitu, dari pegel-pegel gitu. Nah mungkin saran gue adalah kesimpulannya nih ya, kalau emang kita gak enak badan, mending kita isoman aja deh, walaupun cuma pegel-pegel ya. Dan kalau bisa cek antigen, bilang nanti bakal pasti positif, ya udah terima aja, yang penting kita tahu buat jaga diri gitu kan. Kalau emang udah positif, coba lagi lapor RT biar dapat PCR gratis di puskesmas. Nanti biar kita lebih aware, biar dapat bantuan obat-obatan gitu. Terus yang kedua, sama selalu sedia oximeter di rumah. Karena apa? Karena yang penting tuh kadar oksigen ini biar tahu ini ngap apa enggak gitu. Karena tadi gue bilang teman gue itu omnya tiba-tiba ada 50 saturasinya. Aduh. Dipanggil ambulan udah lewat gitu kan. Semoga kita nggak kayak gitu insya Allah. Dan yang terakhir, semoga ada hikmahnya dari video ini. Ya kita berdoa aja lah, semoga yang emang positif cepat negatif, dan yang udah sembuh cepat pulih lagi dan nggak ada kenapa-napa insya Allah. Dan doain juga semoga keluarga gue semua aman, sehat selalu. Makasih semuanya, semoga video ini bagus deh.